Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali semua karena kasih kemurahan Tuhan. Kalau kita ada sampai detik ini, kita harus bersyukur bahwa ada penyertaan Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Saat ini kita mau memuji, kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia Raja di atas segala raja. Engkau memiliki segalanya yang ada di bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, amin. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Raja di atas segala raja Tuhan, namamu besar, namamu ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau layak kami sembah, nama di atas segala nama. Karena kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau. Sebab kami berserah bahwa segala yang terbaik datangnya daripadamu. Berbicaralah Tuhan lewat firman-Mu, karena dengan firman yang kami dengar itu memberi kekuatan, memberikan ketenangan, dan menyertai
kami dalam segala hal. Kami percaya dan berserah Engkau masuk dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya, hari ini kita bertemu kembali di saat teduh pribadi dan biarlah saat ini kita mau merenungkan firman sebentar. Biarlah apa yang akan kita dapatkan dari firman bisa menjadi wawasan kita lebih lagi untuk mengenal Tuhan kita Yesus Kristus lebih dekat. Yesus Kristus bisa dikatakan dia sebagai Allah kita. Dia juga sebagai pemimpin kita. Tapi dia juga sebagai Raja kita. Tidak tahu apa dari dalam hati saya ataupun Tuhan berbicara kepada saya. Coba kamu bawakan bagaimana tentang He is the King. Yesus adalah Raja. Bagaimana saya harus mencari bagaimana Yesus ini bagaimana sih bisa Yesus dikatakan, atau bagaimana sih Yesus bisa declare dia sebagai seorang raja. Ada banyak sekali Alkitab atau firman Tuhan ayat yang mencerminkan atau yang menyebutkan bahwa dia raja. Sebelum di zaman perjanjian baru, di dalam perjanjian lama juga disebutkan bahwa akan ada seorang raja, orang Yahudi yang akan menyelamatkan bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi setelah Yesus lahir, setelah Yesus ada, dan setelah Yesus mati dan bangkit buat kita, dia raja bukan hanya untuk bangsa orang Yahudi, tetapi bagi kita semua anak-anaknya yang percaya kepadanya. Untuk mendasari firman pada hari ini, kita mau baca di dalam 1 Timotius 6 ayat 13 sampai yang ke-16. Saya bacakan. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya, yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Pontius Pilatus juga mendeklar, juga menyatakan bahwa pada waktu penghakiman, apakah kamu seorang raja? Yesus menjawab, kamu yang mengatakan sendiri. Dan kita tahu bahwa dia memang seorang raja. Raja di dalam hati kita saat ini. Dia adalah pemimpin kita. Dia yang membuat kita bisa tenang. Dia yang bisa membuat kita damai, memiliki bahagia, memiliki sukacita. Dan dikatakan bahwa yang akan ditentukan oleh penguasa. Penguasa ini huruf besar, yang satu-satunya yang penuh bahagia, karena dialah Raja segala raja. Dia dapat membuat kita tenang. Dia dapat membuat kita bahagia. Dia dapat membuat kita damai. Kalau raja di dunia, kalau pemimpin di dunia, mungkin hanya memberikan, mungkin saat ini teman-teman bekerja di salah suatu perusahaan atau salah suatu pabrik atau pekerjaan di mana yang memiliki pimpinan, ya dia mungkin bisa memberikan uang gaji kepada kita, uang yang harus kita dapatkan di dalam kita bekerja, ataupun kita juga sering ditraktir oleh pemimpin kita. Ya, kita bisa senang, kita bisa terpenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi apakah itu akan selamanya? Tidak. Cuman saat kita bekerja di perusahaan tersebut, kita akan memperoleh gaji, dan mungkin bisa dikatakan itu adalah memang upah yang harus kita dapatkan. Tetapi apakah bisa membuat kita sukacita? Apakah bisa membuat kita memiliki bahagia yang kekal? Menurut saya tidak. Hanya Yesus yang bisa memberikan semuanya. Bagaimana sih kita bisa menghormati Raja kita yaitu Yesus Kristus? Bagaimana sih kita bisa membuat
apa yang bisa dikatakan, kita bisa benar-benar menyayangi Yesus Kristus yang sebagai Raja kita. Tidak ada yang lain, kita harus bisa menuruti perintahnya. Dikatakan sebelumnya bahwa kita harus bisa menaati perintahnya. Dan apa? Di ayat 14 ya, turutilah perintah ini. Sebelum dia menyatakan, Paulus ini menyatakan perintah yang akan dijalani seperti apa, dia mendeklar bahwa Yesus itu sebagai Raja. Dan apa sih kalau di konteks ini ya, 1 Timotius 5 ayat 6, bagaimana Paulus memperingatkan kepada orang-orang yang kaya di dalam dunia ini. Bagaimana kalian teman-teman bisa baca ya, saudara-saudaraku bisa baca di ayat 17 sampai ke 21, bagaimana seorang yang benar-benar kaya, seorang yang benar-benar bisa menikmati kekayaannya ialah orang kaya yang dalam kebajikan, menjadi kaya dalam kebajikan, yaitu suka memberi dan suka membagi dan mengumpulkan suatu harta yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang, bagaimana bisa mencapai hidup yang sebenarnya. Paulus mengatakan itu, dan memang seperti itu yang harus kita lakukan di dalam dunia ini. Setelah kita mendeklar yaitu Tuhan Yesus sebagai Raja kita, kita harus bisa menaati perintahnya. Mungkin ini salah satu perintah yang harus kita jalani. Ini adalah suatu perintah yang harus kita lakukan di dalam dunia ini. Apabila kita sebagai orang yang mungkin bisa dikatakan dipercayai berkat oleh Tuhan, maka kita harus bisa saling berbagi. Kita harus dapat berbuat baik. Supaya apa? Supaya dalam kekayaan kita bisa membuat hal yang membuat kebajikan, membuat kebaikan di dalam dunia ini. Bukan harta yang hanya ditimbun untuk diri kita sendiri, bukan harta yang ditimbun untuk keluarga kita sendiri sampai keturunan ke-7 atau 8, 9, 10, tidak. Tetapi saat kita mempunyai berkat, kalau ini kita katakan berkat uang ya, keuangan yang dipercayakan kepada kita, kita harus bisa mengelolanya dengan berbagi, dengan memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada mungkin anak-anak yatim piatu, ataupun anak-anak yang tidak bisa bersekolah, ataupun untuk dalam pelayanan, atau siapapun yang saudara-saudara temui di jalan yang mungkin orang meminta-minta, ataupun memberikan kepada orang yang membutuhkan. Seperti itulah yang harus kita lakukan, ataupun seperti itulah yang harus kita bisa berikan saat kita mempunyai berkat yang dipercayakan kepada kita. Mari sekali lagi kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Raja kita. Dia yang mati, Dia yang bangkit buat kita. Mungkin saat ini teman-temanku bukan seorang ataupun pribadi yang memiliki harta yang banyak. Mungkin saat ini teman-temanku dalam kesusahan keuangan, malahan sebaliknya. Kita juga percaya bahwa ada lagu ya, sabda hidup untuk hari esok, sabda hidup ku tak gentar menghadapi masalah. Jangan kita gentar menghadapi masalah, karena kita mempunyai Allah yang hidup. Mungkin saya sedang menjalani saat ini, mungkin saudara-saudara pun sedang menjalani saat ini, memiliki kesusahan yang besar, memiliki pergumulan yang berat. Tetapi kita harus lebih lagi untuk mempunyai iman di dalam Yesus Kristus, bahwa aku percaya Tuhan, aku memiliki Allah yang hidup, aku tidak gentar menghadapi masalah. Pasti bisa dan harus bisa, karena apapun resikonya, apapun mungkin konsekuensi yang harus kita dapatkan, kita percaya masalah itu pasti akan selesai. Masalah itu pasti akan terlewatkan dengan Tuhan Yesus. Jikalau kita mengandalkan Tuhan Yesus, bukan mengandalkan pikiran kita, bukan mengandalkan mungkin kepintaran kita, tetapi kita mau mengandalkan Tuhan di dalam setiap apapun persoalan, setiap apapun pergumulan yang saudara-saudara hadapi saat ini. Mari saat ini saudara-saudara semua, kita harus mempunyai iman yang lebih lagi. Kita harus percaya kepada Tuhan, kita harus mempunyai iman yang benar. Walaupun Tuhan tidak memberikan jawaban, kita harus tetap beriman kepada Tuhan.
Kita harus tetap percaya bahwa Dia memberikan hal yang baik. Dia memberikan hal yang indah di masa depan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat firman pada hari ini. Kami percaya Tuhan, firman itu menguatkan kami saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja yang bisa membuat kami bahagia. Engkau sendiri penuh kebahagiaan. Maka dari itu kami hanya mempercayai Engkau Tuhan sebagai Raja kami, sebagai penyelamat kami, sebagai Allah yang bisa membuat kami damai kekal. Dan kami menyerahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Masalah keluarga mungkin, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah hubungan mungkin. Apapun itu Tuhan, kami ingin serahkan. Kami serahkan segalanya kepadamu. Karena saat ini kami sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kami menyerahkan segala kepadamu. Kami percaya Tuhan, saat kami berjalan bersamamu, biarlah bagian kami lakukan dan bagian Engkau yang Engkau kerjakan. Terima kasih, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena hidup ini bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup ini berguna untuk kemuliaan nama-Mu dan berguna untuk sesama kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percayakan harapan kami tidak akan pernah hilang saat kami berada di dalam-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada saudara-saudaraku semuanya.